Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Semoga semua sehat-sehat selalu, ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tugas-tugas gereja, ya. Sebelum kita masuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, marilah kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan membahas tentang tugas-tugas gereja. Berkatilah semoga pembelajaran ini dapat dimengerti dengan baik dan dapat dipahami serta dapat dilaksanakan nantinya ketika pembelajaran ini dan sudah dipahami oleh mereka. Bapak, bimbinglah kami dalam pertemuan pada pagi hari ini. Nama kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Eh, Pada materi kali ini kita melihat sesuai dengan judul yaitu tugas-tugas gereja. Ya, apa saja tugas-tugas gereja itu? Mari kita eh, lihat. Ya, dalam pertemuan pada pagi hari ini. Ya, ada yang pertama makna liturgi, nanti kemudian kita minta sebelum masuk kita jelaskan peran Ekaristi dalam kehidupan umat Katolik, kemudian nanti makna doa menurut Yecium Art 34, ya, kemudian 4 dan sampai 20, ya. Nanti semua akan kita bahas dalam pertemuan pada pagi hari ini. Ya, yang pertama tugas-tugas gereja adalah liturgia, ya, atau gereja gereja yang menguduskan. Ya, liturgi merupakan perayaan iman. Perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja di mana orang yang ikut di dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Kemudian tentu saja bukan hanya dengan partisipasi lahir ya, tetapi yang pokok adalah hati yang ikut menghayati apa yang diungkapkan dalam doa. Lahiriah berarti partisipasi lahiriah itu berarti partisipasi kita atau hanya anggota tubuh kita saja. Ya, tapi juga hati juga harus berada dalam situ. Kemudian doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Kemudian oleh sebab itu gereja bertekun dalam doa, memuji Allah dan mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup dan suci berkenan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, semua umat mengambil bagian dalam imamat Kristus untuk melakukan suatu ibadat rohani demi kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Yang dimaksud dengan ibadat rohani adalah setiap ibadat yang dilakukan dalam roh oleh setiap orang Kristiani. Dalam liturgi, kita lihat bentuk-bentuk pengudusan dalam liturgi. Nah, ada sakramen. Sakramen berasal dari kata mysterion, atau dalam bahasa Yunaninya, yang dijabarkan dengan kata mysterium, ya, dan sacramentum, atau bahasa Latinnya. Itulah yang biasa sering kita dengar, kalimat atau kata sacramentum. Sakramentum dipakai untuk menjelaskan tanda yang kelihatan dan kenyataan keselamatan yang tak kelihatan yang disebut sebagai misterium. Nah, singkat kata, sakramen yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Maka sakramen dalam gereja Katolik mengandung dua unsur. Yang pertama adalah forma dan materia. Formanya apa? Menjelaskan peristiwa ilahi. Materia adalah tindakan atau barang tertentu yang terlihat atau yang dapat kita lihat. Nah, kemudian pembagian sakramen gereja ada dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sakramen inisiasi, penyembuhan, dan pelayanan persekutuan perutusan. Nah, inisiasi
menjadi bergabung menjadi orang Kristen dilaksanakan melalui sakramen. Sakramen memberikan dasar hidup Kristen, yaitu ada tiga. Ya, mungkin sudah kalian kalau SMP kelas 7 kelas 8 kelas 9 mungkin sudah mengalami krisma. Ya, ada pembaptisan, itu kalian semua sudah. Kemudian penguatan atau krisma dan ekaristi kudus. Ya, itulah yang dinamakan sakramen inisiasi atau biasanya kalau kalian bisa juga bilang sakramen baptis, sakramen krisma dan sakramen ekaristi. Kemudian ada yang namanya sakramen, kemudian ada bagian kedua yaitu penyembuhan. Kristus sang penyembuh jiwa dan badan kita menetapkan sakramen ini karena kehidupan baru yang diberikan kepada kita dalam sakramen inisiasi Kristiani dapat melemah, bahkan hilang karena dosa. Maka ada yang dinamakan sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Nah, kemudian bagian ketiga yaitu pelayanan persekutuan atau dan perutusan memberikan rahmat khusus untuk perutusan tertentu dalam gereja untuk melayani dan membangun umat Allah. Sakramen-sakramen ini memberikan sumbangan dengan cara khusus pada persekutuan gerejawi dan penyelamatan orang-orang, yaitu ada dua sakramen dalamnya, yaitu tabisan atau imamat, dan yang kedua adalah sakramen perkawinan. Nah, sakramen dan devosi. Berkat tanda-tanda suci ini, berbagai buah roh atau buah rohani ditandai dan diperoleh melalui doa-doa permohonan dengan perantaraan gereja. Ada beraneka ragam sakramentali. Ada pemberkatan, yakni pemberkatan orang, benda atau barang rohani, tempat, makanan, dan sebagainya. Kemudian pemberkatan atas orang atau benda tersebut adalah pujian kepada Allah dan doa untuk memohon anugerahnya. Pemberkatan dalam arti tabisan rendah yakni pentabisan orang dan benda. Lanjut, sakramen dan devosi. Sebentar. Sakramen dan devosi atau devotion yang berarti penghormatan adalah bentuk penghormatan atau kebaktian khusus orang atau umat beriman kepada rahasia kehidupan Yesus yang tertentu. Misalnya kesengsaraannya, hatinya yang maha kudus, sakramen maha kudus, dan sebagainya, atau devosi kepada orang-orang kudus. Misalnya devosi kepada Bunda Maria dengan novena 3 kali Salam Maria, berdoa Rosario, berziarah ke Gua Maria bulan Mei dan Oktober. Nah, segala macam bentuk devosi ini bersifat sukarela, ya. Sukarela berarti apa? Tidak mengikat atau tidak wajib dan harus bertujuan semakin menguatkan iman kita kepada Allah dalam diri sendiri. Ya, jadi devosi ini bukan sebuah sebuah paksaan, ya, bersifat sukarela. Ya, kalau tentunya kalau kamu dipaksa, kamu akan tidak memiliki tujuan yang seperti dikatakan semakin menguatkan iman kepada Allah dan dalam diri Yesus Kristus. Nah, jadi berdevosi yang paling sering kita lakukan di sekolah maupun di gereja adalah novena 3 kali Salam Maria. Ya, kemudian bisa juga kamu biasanya sering lakukan di rumah, ya. Ya, tentunya berdoa Rosario itu sudah sering pada bulan Mei dan Oktober. Kemudian kamu juga berziarah ke Gua Maria khususnya di Kota Bontang. Ada dua Gua Maria. Ya, ada Gua Maria di Gereja Santo Petrus dan Gua Maria di Kanaan. Jadi mudah-mudahan kamu dengan fasilitas-fasilitas kalian, dengan fasilitas yang diberikan oleh gereja dapat berdevosi dengan baik. Kemudian yang tugas kedua tadi pertama adalah liturgia, yang kedua adalah kerigma atau kerigma, gereja yang mewartakan.
Ya, ada beberapa poin penting. Yang pertama, perintah Yesus untuk mewartakan Injil, tugas mewartakan, magisterium, dan para pewarta. Ya, dilihat dalam Alkitabnya, saya harap kalian membukanya. Mari kita buka Alkitab Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, kita baca Bapak akan bacakan dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang di rumah juga ikut membaca. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikan semua orang bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, begitu anak-anak, di dalam Injil Matius terdapat perintah dari Yesus untuk mewartakan Injil. Nah, tugas mewartakan, kita lihat ada tiga bentuk sabda Allah dalam gereja, yaitu eh, satu, yang pertama sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. Kemudian sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. Dan yang ketiga, sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. Nah, tiga bentuk pewartaan tersebut di atas saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya, tugas pewartaan tidak lain adalah mengaktualisasikan apa yang disampaikan Allah dalam Kristus sebagaimana diwartakan para rasul. Ya, dalam mewartakan sabda Allah, kita dapat mewartakannya secara verbal, ya, kata-kata, kerigma, tapi juga dengan tindakan atau martiria. Ya, jadi ada dua hal yang dapat kita lakukan, yaitu dengan kata-kata atau dengan tindakan. Nah, magisterium hierarki bertugas menjaga kesatuan iman dan ajaran. Maka wewenang mengajar termasuk kepemimpinan hierarki. Ya, ini Bapak salah tulis. Eh, nah, para pewarta itu siapa saja? Ya. Nah, ada pemandu ibadat, kemudian para katekis, dan kemudian guru agama, termasuk Bapak sendiri, ya. Jadi guru agama. Tapi ada juga pemandu ibadat di lingkungan-lingkungan itu juga termasuk adalah para pewarta atau kering-kering yang kita ikuti di wilayah masing-masing. Kemudian ada para katekis, ya, dan guru-guru agama. Nah, gereja yang menjadi saksi Kristus atau martiria, ya. Menjadi saksi Kristus, konsekuensi menjadi saksi Kristus dan ajaran kitab sucinya. Maka mari kita masuk dalam pembahasan. Nanti videonya ini ada video. Nanti Bapak akan kirimkan melalui grup WhatsApp atau nanti yang mau bisa PC saya, ya, bisa personal chat. Kemudian yang terakhir adalah koinonia, gereja yang membangun persekutuan, ya. Makna persekutuan, nanti ciri-ciri komunitas, makna komunitas, fungsi komunitas berbasis gerejani, ya. Makna persekutuan. Jemaat perdana itu juga merupakan patron dan acuan untuk model atau cara hidup gereja sepanjang waktu, partikular maupun universal. Artinya bahwa cara hidup jemaat perdana itu juga tetap merupakan cita-cita yang terus-menerus diupayakan, diperjuangkan, dan diwujudkan oleh umat beriman sepanjang waktu. Nah, ciri utama hidup jemaat perdana itu nampak sangat menonjol dalam lima hal, nanti kita bahas.
Ada 5 hal. Yang pertama, ada dalam 5 hal, yaitu adanya ini, ya, limanya bisa dibaca yang di sebelah kanan. Persaudaraan, mendengarkan pengajaran, pelayanan terhadap sesama, perayaan iman, kemudian memberi kesaksian iman. Nah, diakonia gereja yang melayani. Nah, dasar-dasar pelayanan dalam gereja. Dasar pelayanan dalam gereja adalah semangat pelayanan Kristus sendiri. Barang siapa menyatakan diri murid, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Pelayanan berarti mengikuti jejak Yesus, perwujudan iman Kristiani adalah pelayanan. Yesus bersabda, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Pelayanan Kristiani adalah sikap pokok para pengikut Yesus. Dengan kata lain, melayani sesama adalah tanggung jawab setiap orang Kristiani sebagai konsekuensi dari imannya. Kemudian, ciri-ciri pelayanan gereja. Bersikap sebagai pelayan Kristus, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru, orientasi pelayanan gereja kaum miskin dan kerendahan hati. Kemudian bentuk-bentuk pelayanan gereja. Pelayanan gereja dapat bersifat ke dalam, tapi juga dapat keluar. Artinya, pelayanan gereja itu dapat bersifat ke dalam gereja, ya, terhadap pelayanan-pelayanan di kelompok kategorial, pelayanan-pelayanan di lingkungan gereja juga itu bisa di lingkungan kering atau wilayah. Kemudian, tetapi juga keluar. Keluar itu berarti apa? Keluar berarti di luar dari lingkup gereja. Ya bisa di masyarakat, ya. Pelayanan itu tidak mesti harus mewartakan baca Alkitab di mana-mana, kemudian juga harus langsung memberi kesaksian di mana-mana itu tidak harus seperti itu, ya. Bisa juga melalui sifat kita atau apa yang kita contohkan kepada orang di masyarakat umum. Karena tidak semua orang di Indonesia terutama atau di Bontang itu beragama Katolik atau Kristiani. Jadi kita bisa menjadi contoh dengan cara memberikan sikap yang baik, memberikan menginfluence atau mempengaruhi orang-orang untuk menjadi hidup yang lebih baik, mengurangi hal-hal yang tidak baik, contohnya ngomong kasar, kemudian melawan orang tua, itu merupakan hal-hal yang menjadikan kita seorang pewarta atau pelayan gereja, ya, kita keluar. Kemudian pelayanan ke dalam adalah untuk membangun jemaat, kemudian semua tadi saya bilang lebih difokuskan adalah pelayanan demi kepentingan masyarakat yang luas, ya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini mungkin masih banyak yang belum memahami, ya, tugas-tugas pokok gereja. Tapi silakan dinonton ulang nanti di YouTube pada pertemuan ini karena nanti saya akan memberikan sebuah eh, challenge atau tugas. Tugas pokok gereja apa yang sudah dilaksanakan, ya, sebagai apa saja, ya. Sangat menarik harusnya pertemuan pada ini kalau bisa dilakukan secara offline atau kita bertemu secara langsung karena akan banyak hal yang didiskusikan dengan pertemuan ini. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan singkat yang telah Bapak berikan, kalian dapat mengerti. Kalaupun merasa tercepatan, kalian bisa post-post setiap video-video yang nanti sudah di YouTube. Jadi kalian dapat memahami. Jangan lupa juga untuk tetap mencatat, walaupun sudah saya buatkan ini seperti PowerPoint videonya ini, agar kalian juga dapat melihat, mendengar, dan juga menulis akan menjadi lebih ingat.
Baik, begitu saja pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Heri ajarkan dapat kalian mengerti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan juga Pak Heri sangat berharap kalian juga dapat melaksanakan tugas-tugas gereja, baik di lingkungan maupun di lingkungan rumah atau di masyarakat luas maupun di gereja. Ya, mari kita menjadikan diri kita sebagai contoh di masyarakat. Contoh yang baik, bukan contoh yang buruk. Ya, mari kita membawa kedamaian bagi setiap orang yang berada di dekat kita. Ya, mari kita juga melayani gereja atau melayani, bukan melayani gereja. Mari kita untuk melayani Yesus Kristus karena Dialah yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa. Ya, ia rela disalibkan. Maka nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Ya, bisa juga nanti di kolom komentar di bawah ini nanti akan saya eh, jawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih semuanya. Eh, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Maka karena pembelajaran sudah selesai, akan saya tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur juga dan berterima kasih karena kami telah selesai membahas tentang tugas-tugas pokok gereja. Ya Bapa, kami juga berdoa agar saya juga berdoa agar anak-anak serta saya dan teman-teman yang lain juga dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, serta kami dapat menjadi contoh yang baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun di masyarakat luas ya Bapak. Bapak kami juga berdoa agar kami dapat bertemu dengan pembahasan yang lebih menarik dan mudah-mudahan ketika anak-anak sudah memahami materi ini, mereka juga dapat mempraktekannya langsung ke dalam masyarakat ataupun di gereja. Bapa, sertailah kami, namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali. Dadah.